Baik lagi di konten Indonesian Football E-League. Kali ini kita akan mempersembahkan konten terbaru dari IFL, di mana ini akan menjadi salah satu konten untuk merangkum seluruh rangkaian Trilogy of IFL League sebagai konten pengganti dari IFL Talk. Di mana konten ini akan kita kasih nama Pod Games Trilogy of IFL League, di mana kita akan mengupas semua persiapan para player untuk mengikuti kompetisi di Trilogy of IFL League, yang mana kontennya nanti akan jadi ada 3. Langsung saja, topik hari ini pastinya untuk para penggemar eFootball di Indonesia udah tahu bahwa IFL baru saja menyelesaikan kompetisi Indonesian eFootball Cup, di mana di Grand Final pada tanggal 11 November kemarin mempertemukan antara Persik Kediri melawan Bayangkara FC. Dan pastinya teman-teman udah tahu ya bahwa Persik Kediri menjadi juara Indonesian eFootball Cup tahun 2023. Oleh karena itu, sepertinya nggak afdol kalau kita nggak ngundang pemenang dari Indonesian eFootball Cup untuk hadir di acara Pod Games Trilogy of IFL League. Langsung saja kita persilakan masuk untuk pemain-pemain dari Persik Kediri ke ruangan studio. Nah, bisa. Halo Philip. Oke, Mas. Halo Faidan. Gimana nih kabarnya? Baik. Mukanya cerah ya. Kalau muka juara-juara emang cerah ya. Iya. Gitu. Oke. Berikut ini adalah pemain-pemain dari Persik Kediri, yang dimana pastinya mungkin ada beberapa orang yang belum tahu. Boleh dong diperkenalkan dulu ke teman-teman audiensnya IFL. Siapa nama kalian, asalnya dari mana, dan umur berapa? Oke, silakan. Oke, nama aku Rizky Faidan, aku asal Bandung. Di IFL tahun ini aku mewakili Persik Kediri dan umur aku 20 tahun. Asalnya dari Bandung. Oh, udah tadi ya. Ya, kalau aku namanya Philip Franta Putra, aku umur 20 tahun, aku sama kayak Mas Faidan wakilin Persik Kediri, berasal dari Medan. Dari Jakarta. Enggak, Medan. Oh, kan. Medan. Oke. Nah, sebelum kita masuk nih ke pertanyaan tentang kompetisi kemarin, aku mau nanya ke pertanyaan yang mendasar aja dulu, dan ini aku tujuin untuk Faidan. Kenapa pindah tim lagi, Faidan? Setelah dari tahun 2020 sampai 2021 kamu langgeng tuh 2 tahun sama satu tim yang sama. Tapi setelah itu ganti-ganti lagi sama kayak pemain kita tuh yang kemarin gagal lolos itu, Tajusa. Kenapa, Cil? Mungkin ada alasan tersendiri? Simpel sih sebenarnya, aku nggak terlalu suka buat ganti-ganti tim. Simpel sebenarnya, aku nggak suka buat ganti-ganti tim sebenarnya. Tapi ya kan mungkin dari tim sebelumnya emang nggak mau memperpanjang apa gimana. Terus kalau dari aku pribadi, aku nggak ada preferensi untuk membela ini atau membela tim apa gitu. Cuman melihat rekam jejaknya Persik yang belum pernah lolos playoff itu kan kayaknya satu tantangan tersendiri lah. Maksudnya kalau buat juara aku udah dapetin 3 di musim sebelumnya, dan untuk membela tim yang belum pernah lolos itu jadi kayak apa ya? Jadi ada tantangan kayak tersendiri ya. Apalagi buat teman-teman yang nggak tahu, itu memang Persik Kediri dari tahun 2020 sampai 2022 kemarin itu belum pernah berhasil lolos dari playoff ya. Jadi cuma sampai tahap regular league doang dan tidak sampai ke tahap grand final. Dan baru kemarin 2 orang ini memecahkan rekor untuk Persik Kediri, nggak cuma lolos playoff, guys. Belum lolos playoff, maksudnya nggak cuma ikut kompetisi aja, tapi bahkan langsung juara dan nggak pernah kalah, langsung ada di upper bracket. Jadi kalau dari Faidan sendiri tuh sebenarnya lebih kayak merasa ada challenge aja ya, pengen ngebuktiin bahwa bisa memecahkan challenge tersebut dan bisa memberikan yang terbaik untuk Persik Kediri. Berarti dari kamu nggak ada preference, maksudnya mau ngebela tim mana tuh nggak ada? Nggak ada sebenarnya. Jadi tahun ini memilih Persik Kediri karena pure untuk pengen challenge diri sendiri gitu ya? Challenge diri sendiri, nyari suasana baru, terus nyari semangat yang baru aja sih. Oke, nah kalau untuk Philip nih, ini kan merupakan kompetisi pertama. Kamu ini kan di dunia games WIB kemarin itu kan kamu ngebela Borneo FC. Kenapa di Trilogy of IFL League ini kamu ngebela Persik? Sebenarnya kan awalnya untuk DGWIB itu playernya antara aku sama Dennis kan, 2 itu. Terus dan akhirnya manajemen Borneo itu memilih Dennis untuk Trilogy ngebela di Trilogy of IFL League. Untuk... Karena memang setahu aku memang awalnya di DGWIB itu Borneo itu memang memilih Dennis, tapi Dennis ngajak kamu karena pada saat itu formatnya 2 versus 2 ya. 2 benar. Terus dan ya akhirnya aku pilih Persik Kediri karena aku pengen challenge aja sih. Sama kayak Mas Faidan, karena kan juga dilihat dari track history-nya Persik Kediri belum pernah lolos ke playoff kan ya. Ya jadi begitu sih.
challenge aja, apalagi juga ini kan pengalaman pertama, jadi aku nggak milih-milih lah klub mana gitu. Karena memang ini pengalaman pertama untuk platform mobile guys, ada Iya. di kompetisi sebesar ini. Dan ya Philip berarti tadi tidak mau neko-neko, Iya, apapun bener. kesempatannya Aku diambil ambil. gitu ya. Nah, kan kemarin kalian habis juara Indonesian eFootball Cup nih ya. Dan sebelum itu untuk Philip nih, kamu kan dipasangkan sama Rizky Faidan, yang dimana dia setiap tahunnya alhamdulillah selalu memberikan gelar juara untuk timnya gitu ya. Ada nggak sih pressure tersendiri dari seorang Philip Frank nih ketika dipasangkan dengan ya pemain yang sudah memiliki prestasi nih, Iya. baik itu di nasional ataupun di internasional? Pasti kan ada pressure tersendiri Iya. kan? Gimana kalau dari Philip? Pastinya pressure banget sih, apalagi aku ngerasain pressure paling parah itu di game pertama. Itu lawan siapa ya? Yang lawan Pandu itu klubnya Kalteng. Kalteng, iya. Itu aku merasakan pressure pertama itu di situ karena aku ngelihat ketenangannya Mas Faidan, profesionalnya Mas Faidan itu kayak masih jauh lah dibanding sama aku. Jadi di game itu aku kayak pengen ngebuktiin kalau aku bisa untuk kayak Mas Faidan gitu. Untuk tenang. Iya, untuk tenang, untuk mainnya lebih santai, nggak ada beban gitu kalau aku lihat Mas Faidan main. Nah, gimana caranya kamu menghandle pressure-nya? Kan pasti banyak teman di sana tuh juga nanya ya, teman-teman di Iya. luar sana gimana sih cara handle pressure bahwa di kompetisi ini kan pressure banyak ya Cile, dari Banyak. supporter, apalagi juga walaupun Faidan ini juga misalkan tiap tahunnya bawa gelar juara, tentunya ada pressure tersendiri juga ya Cile untuk kamu ya. pasti, Karena kan bawa nama tim bola kan, Iya. pasti ada rasa-rasa apa ya, tertekan lah, meskipun supporternya nggak yang pengen juara yang neken gimana pun tetap aja pressure-nya datang dengan sendirinya Iya. gitu. apalagi juga kan kemarin kamu habis juara juga, pastinya ada pressure juga dan mungkin harapan dari klub Iya, kali ya, harapan dari bener, klub ataupun harapan. supporter gitu. Nah, ini buat kalian berdua sih sebenarnya. Gimana sih cara kalian itu tuh maksudnya tuh keluar dari pressure tersebut? Karena kan pasti ketika kalian di-announce dan menghadapi kompetisi EFC gitu kan, itu kan pasti ada ekspektasi-ekspektasi yang mungkin dari manajemen ataupun dari supporter ataupun dari diri kalian sendiri. Nah, gimana caranya kalian nge-handle itu biar ketika di kompetisi ini kalian bisa main lepas, bisa main tenang. Itu kan sebenarnya yang lebih penting kan, gitu kan. Sebelum mulai itu udah bisa di-set gimana caranya bisa main tenang dan lain-lain. Nah, itu gimana sih? Mungkin dari siapa dulu? Dari Faidan dulu deh. Kalau dari aku ya mungkin simple aja sih sebenarnya, main kayak biasa aja, aku nggak banyak mikirin hal-hal lain, aku fokus sama diri sendiri dan percaya sama Philip aja sih sebagai teammate aku. Jadi nggak banyak hal yang aku pikirin. Kalau menang ya alhamdulillah gitu, kalaupun kalah juga kita masih ada lower bracket. Jadi nggak apa ya, maksudnya untuk main dan menang aja itu udah cukup membebani diri aku sendiri. Jadi aku nggak terlalu Memikirkan omongan dari luar memikirkan. ataupun ekspektasi dari orang gitu. Jadi cuma Iya, let it flow bener. aja ya. Kalau Iya. dari kamu ya let it flow. Kalau menang alhamdulillah, kalau kalah ya riset, evaluasi lagi gitu kan iya. ya. Kalau dari Philip pastinya berbeda dong Iya. pola pikir. Kalau dari aku untuk mengendalikan pressure itu sebenarnya persiapan sih dari awal. Aku mungkin head start lebih dulu untuk latihan squad timnas Indonesia kan. Aku mulai mungkin bahkan aku nggak nyentuh Dream Team itu 1 bulan lebih. Aku cuma main Dari sebelum squad. kompetisi? Iya, dari sebelum Oke. kompetisi. Aku cuma main squad timnas Indo. Mungkin aku pikirnya untuk mengendalikan pressure itu yang bisa aku kontrol. Oke, Yang bisa jadi- aku kontrol, jadi aku harus latihan. Jadi cara kamu itu tuh untuk mengontrol itu tuh melakukan prepare terlebih Iya. dahulu biar seenggaknya nggak ada apa kayak overthinking Iya, yang bener. nggak perlu gitu ya. Iya. Oke, terus ada lagi? Ya paling gitu aja sih. Cuma kalau pressure terbesarnya kalau di turnamen ya sebenarnya karena partnernya Mas Faidan aja sih. Jadi Bukan itu dari- pressure terbesar Iya, ya. Tapi itu alhamdulillah kan kamu pressure bisa terbesarnya. ngebuktiin kan. Iya, akhirnya bisa ngebuktiin. Nah, ini nih yang aku juga pengen tahu dari pandangan player gitu ya, dan pasti dari player konsol dan mobile beda. Di tahun ini kan Trilogy of Evil ini kan menggunakan platform baru nih. Di collabin sama platform mobile. Wah. Dan berarti kan kedua player ini harus bersinergi kan. Nah, dari Faidan dulu yang udah dari tahun 2020 sampai 2023 ini aktif ikut di Evil. Gimana tentang perubahan format ini dari sisi pemain konsol atau dari kamunya? Kalau buat aku pribadi ya seru sih, maksudnya jujur aku kalau untuk main sendiri kadang aku kayak ngerasa kurang motivasi gitu, kayak apa ya, kurang semangat lah, karena mungkin ini tahun ke-9 aku juga ada di sini ini, mungkin aku udah mulai jenuh, udah mulai bosan atau gimana. Cuman dengan adanya partner di EVL tahun ini, aku tuh kayak ada semangat kayak gimana ya, yang penting aku bisa
menang terus ngebangkitin mental teman aku gitu. Oh, Jadi kayak ada apa ya, acuan lain lah yang bikin aku lebih fokus lagi, lebih semangat, lebih semangat buat menang gitu. punya motivasi baru lah ya. Nah, Ya, kamu tuh di 9 tahun ya. Kapan kamu Udah pertama 9 tahun. kali terjun di scene e-sports? 2014 2014. Aku ketemu Faidan itu dari dia umur 14 tahun ya, yang di 2016 ya, 13 tahun, guys. Dari 13 tahun sekarang umur 20. 20 tuh. Guys, sudah lama banget. Wajar kalau ada jenuh-jenuhnya. Berarti kalau dari sisi player yang mungkin udah terjun lebih lama, ini lebih fresh berarti ya. Enggak, lebih fresh. Nah, kalau dari mobile gimana? Ini kan kompetisi pertama nih untuk platform mobile atau komunitas mobile yang kita kelola secara profesional. Gimana kalau dari Philip? Ya kayak yang aku bilang pas itu ya, yang apa? Yang Trilogy of Evil yang waktu itu. Ya aku kan bilangnya ini kesempatan baru untuk industri football mobile. Akhirnya bisa bertanding profesional lah bersama klub sepak bola gitu. Jadi kalau kamu justru melihatnya lebih ke positif aja ya. Iya, Jadi ke positif karena ada aja. kesempatan gitu ya. Iya. Nah, sebelumnya gini deh. Sebelumnya itu apa harapan dari anak-anak mobile gitu loh, maksud aku ketika ya kamu kan salah satunya mendapatkan kesempatan gitu kan. Nah, dengan adanya ini apakah menjadi motivasi tersendiri lagi untuk kamu ngebuktiin bahwa mobile itu layak ada di kompetisi yang besar apa gimana? Karena kan ini kan sebagai representatif komunitas mobile ya. Iya. Karena yang seperti yang aku bilangin juga bahwa platform mobile ini kan masih exhibition bahasanya kan. Iya, benar. Kita lihat apakah di tahun depan bakal ada lagi apa enggak gitu kan. Nah, kalau dari Philip tuh kayak gimana ngerespon tentang itu? Ya positif sih, karena kan ini hal yang baru banget untuk eFootball, industri football mobile, apalagi sama komunitas-komunitas yang lain juga udah pengen banget lah ada acara sebesar ini untuk platform eFootball mobile. Kalau biasanya kan kita cuma ikut event invitational, community series gitu-gitu kan. Ya bisa dibilang ini apa kompetisi paling besar lah untuk industri football mobile di Indonesia. Oke, nah kita udah mulai masuk ke IFC nih. Kan di IFC tahun ini juga formatnya beda dong. Kalau IFC-nya waktu zamannya Faidan 2021 itu cuma sama Liga 1 doang, bener ya? Iya, Faidan ya? bener. Kalau sekarang itu kan kita combine sama Liga Liga 2 dan ternyata secara mengagetkan banyak banget pemain-pemain Liga 2 itu yang memberikan apa ya, surprise gitu ya Iya. untuk pemain-pemain Liga 1. Bahkan ada pemain-pemain atau klub-klub Liga 1 ini pulangkan sama Liga 2. klub-klub Liga 2. Nah, dengan format ini, Faidan, yang kamu udah ngerasain 2 kali nih ya, perbedaan format gitu ya, Liga 1 doang sama Liga 1 dan Liga 2. Mana menurut kamu yang lebih seru atau lebih baik ya menurut kamu tuh kayak gimana? Ya pasti yang campur sih, soalnya apa ya, bukan berarti Liga 2 itu nggak lebih baik Daripada Liga 1. daripada Liga 1 kan. Terus juga orang-orang pasti lebih suka yang namanya sama kisah-kisah underdog, tahu Kuda nggak sih hitam, ya, tim kuda hitam. apa kayak misalkan kalau di Piala FA itu misalkan Wigan yang jadi juara FA gitu kan, pasti orang tuh lebih suka cerita-cerita kayak gitu. Dan dengan adanya IFC tahun ini yang menghadirkan format dicampur Liga 1 sama Liga 2 ya kan, berarti ada kemungkinan kan untuk terjadinya hal-hal seperti itu. Cuman ya mungkin masih ada sedikit perbedaan aja sih di eFootball Indonesia di Liga 1 dan Liga 2-nya. Makanya kemarin sebenarnya lumayan mendominasi kan Liga 1, kecuali kemarin di Persijap. Grand Final Persijap doang kan ya. Parah, benar-benar. Iya gitu. Jadi kalau dari kamu lebih seru gitu ya? Lebih seru. Kalau kamu gimana, Pil? Soalnya kan pasti mindset orang beda-beda nih. Contohnya kalau dari player Liga 2 pasti senang dong bisa bersaing dengan pemain-pemain Liga 1 atau bisa jadi ajang pembuktian. Nah, kalau dari kamu kan bisa jadi pressure juga dong kalau kalah dari pemain Liga 2. Benar nggak? Pasti Sebenarnya bakal pressure jadi juga, omongan kan. iya. Nah, tapi kalau dari kamu ngerespon konsep ini nih, anggaplah kamu udah main 2 tahun, kamu lebih prefer konsep yang mana? Aku tetap lebih prefer konsep yang Liga 1 Liga 2 karena itu campur. memberi kesempatan juga untuk player Liga 2 ya kayak kata Mas Faidan lah, underdog story Ya. untuk berkesempatan ngalahin tim Oke. Liga 1. Karena menurut aku di eFootball ini skill gap Liga 1 sama Liga 2 itu masih Dikit bisa banget. dibilang iya, masih bisa dibilang Apalagi- mirip-mirip lah. Apalagi untuk anak-anak mobile, konsol Iya. juga sih. Enggak, kalau konsol mungkin
kemampuan player-playernya antara Liga 1 Liga 2 masih Kelihatan ada lah. gapnya, Iya. masih agak jauh. Tapi kan kalau mobile kan gapnya Iya, agak masih tipis-tipis. tipis-tipis kan. Masih Walaupun kalau Liga tipis-tipis. 2 kalau konsol yang gap-gapnya dikit itu ada beberapa ya. Ada Iya. Bang Rio yang udah senior gitu kan. Kemarin juga ternyata Tarzan yang Tarzan, secara ya. surprise bisa memberikan permainan yang cukup bagus guys. Itu 2021 Tarzan itu mewakili PSG Pati. PSG. PSG Pati aja tuh dia juga top 3 dan bahkan kemarin bersaing sama Liga 1 tuh Iya. bisa bagus gitu. Tapi kan kalau mobile kan gapnya dikit-dikit ya. Phil. Iya, tipis-tipis. Bisa dibilang ya Liga 2 kayak Bisa Kevin main di Liga Bimantara 1. juga Iya, bagus. benar. Terus ada juga Huda. Huda, ada banyak gitu ya. Jadi lebih seru kali Iya, ya. lebih seru. Nah ini nih yang aku mau tanya. Pastinya dengan udah tahu ada perubahan format kayak gini, apalagi sistemnya best of 3 dan best of 5 itu kan ada decision match. Kenapa kok Persik Kediri ini milihnya mobile? Di setiap decision match toss coin itu kenapa dipilihnya itu mobile? Sementara kalau tim-tim lain itu ada yang ganti-ganti. Contoh Bali United. Dia kadang konsol, kadang mobile. Bayangkara itu juga di upper bracket itu kalau nggak salah ngambilnya konsol. Di mobile. Grand Mobile. Final Grand ambilnya. Final konsol diganti. Kenapa Persik Kediri itu selalu di game kelimanya adalah mobile? Dari siapa? Mas Faidan Mas jawab. Philip aja yang Mas cerita. Faidan. Mas Faidan jawab. Sebenarnya simpel sih. Alasannya karena apa ya? Karena mungkin aku udah ini udah musim keempat kan. Maksudnya aku udah kenyang lah untuk main di level ini. Terus dengan adanya Philip kan Baru ya, pendatang baru, fresh gitu. fresh. Terus juga mungkin lagi semangatnya gitu kan main. Jadi ya udah aku kasih kesempatan dia aja dari awal. Aku udah ngomong itu Mas Philip biar Mas Philip aja yang main decision match. Aku ngikut aja lah udah gitu. Apapun hasilnya ya udah serahin, yang penting keasah mentalnya juga di decision match, Memberikan gimana pengalaman gitu. untuk karena stage di Bener. grand final itu kalau Philip belum tahu supporter bakalan lebih banyak Iya, bener. daripada cup. Mungkin berarti faktornya adalah pengen memberikan kesempatan kepada Philip Iya. untuk bisa mengasah mental dan kemampuannya untuk menghadapi pressure-pressure tinggi gitu. Ya benar. Philip gimana dikasih kepercayaan itu? Itu berat loh. Berat, Mas. Berapa kali yang sampai game kelima upper bracket sama grand final kan? Enggak Yang Nusantara. lawan Nusantara. Nusantara juga ya? Iya, Nusantara game kelima, upper bracket Final. sama final. Nah, Iya, gimana game. tuh? Pasti kan kebukti ya di kemarin di final kamu sampai teriak Iya. sebegitunya sampai nangis bahkan karena nggak tahu kenapa senang, sedih atau pressure-nya. Aku nggak tahu gimana menurut kamu ketika kamu dikasih kepercayaan sama Faidan untuk decision match. dikasih pressure sebesar itu sama bisa dibilang player paling sukses lah di industri football mobile di football konsol di Indonesia ya. Itu pasti kan berat banget ya Mas ya. Berat banget. Ya itu bisa dibilang untuk ngelatih mental aku lah. Ngelatih mental aku parah banget sih. Ngebantu untuk gimana ya ngomongnya ya? Ya untuk ningkatin kepercayaan diri iya, kali ya. kepercayaan diri. Iya gitu sih. Kan Untuk sebenarnya naikin. decision match itu nggak untuk tingkatin kepercayaan diri aja, tapi gimana caranya bisa langsung riset, berpikir jernih ketika Iya, bener. ada pressure gitu Iya. kan ya. Nah itu berarti kamu dikasih kesempatan itu justru kamu bersyukur apa gimana nih maksudnya? Bersyukur. Ah kenapa gue sih gitu? Sempat kepikiran begitu. Ah, terus? Sempat kepikiran begitu, tapi setelah aku Soalnya kan kalau pikir-pikir menang lagi, ya kamu dibanggakan, kalau kalah kan jadi pressure tersendiri bener. kan. Setelah aku pikir-pikir lagi, kan Mas Faidan udah biasa untuk bermain di ya panggung sebesar inilah, decision match atau apa. Aku yang mungkin masih tahun pertama, aku harus ngebiasain dulu. Aku nggak pikir hasilnya kayak gimana, yang penting aku all out, bisa reset, main bagus gitu aja. Oke, jadi kalau dari kamu ya alhamdulillah dikasih bersyukur gitu Iya, dikasih bersyukur, kesempatan dan dikasih juga bisa kesempatan. membuktikan ya Iya. di antara 3 penentuan itu. Nah, dari seluruh rangkaian kompetisi IFC, di match apa yang menurut kalian itu paling tegang? Maksudnya ya tegang gitu loh. Kalau aku lihat Faidan kayaknya di setiap match Nggak tegang. nothing tulus gitu Iya, ya. nggak tegang. Nothing tulus aja gitu kan. Nah, maksudnya kalau dari antara kalian tuh mana match yang misalkan paling tegang sih? Dari aku. Kalau Kalau tegang, itu aku match terakhir grand final. Asgard. Lawan Asgard, itu aku tegang banget. Di By match the way, keempatnya. yang belum tahu Asgard itu adalah pemain Indonesia yang berhasil menjadi juara dunia. Juara dunia pertama untuk mobile. Dan itu pengalaman mentalnya luar biasa untuk seorang Iya, Asgard. jam terbang Dan juga udah Philip jauh juga lah. kelihatan dari segi gameplaynya waktu itu sempat ke pressure dari babak 1 ya, Pil ya. Di game keempat itu aku diobok-obok Mas. Iya, diobok-obok. Dan itu Diobok-obokan. bisa dibilang ada faktor luck Itu tersendiri faktor ya. luck, iya faktor luck. Di game keempat itu aku ke pressure parah banget karena kalau misalkan kalah kan udah Udah selesai.
Dan aku juga pikirnya kalau menang ini masih ada next game, aku harus main lagi nih. Jadi kayak tegang Pressure-nya gitu, tegang lah ya. pressure-nya tegang. Tapi Asgard berarti ya. iya, Match match lawan gitu. Asgard. Tapi kalau yang paling bikin aku stres itu match lawan Huda, lawan Nusantara. Oh, berarti kalau yang tegang itu sama Asgard, Iya. kalau yang bikin stres itu si Lawan Huda, Kenapa Huda? Nusantara. Karena aku merasa aku di outplay banget di gameplay game kedua sih, game keempat untuk mobile ya. Game kedua untuk mobile, berarti game keempat. Itu aku merasa aku di outplay banget. Aku kayak nggak bisa Nggak ngapa-ngapain. bisa ngeluarin gameplay kamu gitu ya? Iya, dan aku nggak bisa defense dia loh. Dan harus masuk ke game penentuan itu yang main aku lagi. Jadi aku stres banget itu Stres nanti banget. game kelima harus ngapain, harus gimana, ya gitu sih. Faidan, aku nggak senanya masa tegang atau apapun ke Faidan. Ngelihat partner kamu kayak gitu gimana? Maksudnya pasti kamu duduk di sebelahnya ngelihat bagaimana dia mungkin grogi, nervous, tegang, nggak percaya diri. Mungkin pas yang lawan Huda itu sempat ada Kelihatan rasa mukanya. Iya, nggak Kelihatan kepercayaan mukanya. diri gitu kan. Gimana kamu nih jadi seorang partnernya itu tuh ngelihat itu gitu loh. Apa yang kamu lakuin? Ya kayak gitulah. Nggak banyak sih yang aku lakuin. Aku cuman berusaha buat nenangin Mas Philip aja sebenarnya. Karena apa ya? Karena aku juga memaklumi lah, maksudnya semua Kayak ngeliat player. kamu zaman dulu. Pasti semua player tuh kayak struggle-nya di awal-awal tuh pasti kayak gitulah, deg-degan, terus nggak pede, kepikiran kalah, apalah. Jadi kayak ya udah, semua orang tuh mengalami itu gitu. Jadi ya udah, nggak apa-apa sih mau kalah pun juga gitu. Oke, nah itu tadi udah match tertegang untuk Philip ya. Karena kan kalau Philip masih kelihatan nih tegang, gameplaynya kayak gimana. Iya. Ini aku mau tanya untuk Faidan. Ini agak aneh. Kenapa giliran match penentu kayak gitu gameplay kamu berubah? Pada setuju nggak viewers? Pada lihat deh di match grand final semakin tegang gameplaynya Faidan tuh semakin berubah. Ini di kacamata aku ya. Aku malah nggak tahu di kacamata viewers. Kenapa? Nggak tahu sih, nggak tahu. Maksudnya aku Apakah ngerasa maksudnya biasa semakin aja. deg-degan kamu malah semakin bisa ngeluarin gameplay kamu Iya. kayak gimana aku nggak tahu. Iya benar. Pokoknya tuh setiap match final yang aku mainin, khususnya di match 1 itu tuh aku kayak ada rasa deg-degannya gitu. Meskipun dikit, tapi itu tuh kayak ngebantu awareness aku gitu, Bang. Jadi kayak misalkan Lebih aware sama apapun gitu ya. Kalau ada misalkan kalau aku lagi nyerang nih, ada pemain aku yang lari, aku langsung oper gitu kan. Kalau misalkan aku lagi Di match-match match biasa gitu kan, aku kayak paling Masih muter muter-muter lagi ya. terus defense-nya juga kayak ya udah, kalau kebobolan juga nggak apa-apa lah, nanti tinggal bales gitu. Nah kalau di final tuh karena ya deg-degan itu, aku jadi lebih aware ke nyerang, terus ke defense juga aku lagi jadi lebih fokus gitu aja Nah, sebenarnya. masalahnya soalnya banyak dari player-player yang setuju sama statement aku yang ini. Kalau di babak besar mendingan ngalahin Faidan di awal. Kalau udah di akhir itu beda gitu loh. Padahal dari kamu sendiri mengakui bahwa gameplay kamu itu juga ya udah kayak gitu-gitu aja, Iya. gitu kan? Bener nggak? Bener. Dari gameplay kamu juga kayak gitu-gitu aja kan? Iya. Nah, kenapa bisa kayak gitu ya? Aku nggak tahu sih sebenarnya, karena aku Banyak nggak yang bilang katanya air minumnya di doa-doa. enggak lah. Nggak ya? Itu kan dari Evel air Dari minumnya. Evel. Maksudnya apa mungkin ini bisa jadi jawaban buat teman-teman di luar sana ketika lagi tegang tuh mereka tuh bisa menyalurkan itu jadi sisi positif. Faidan. Karena kan kalau yang aku lihat kan berarti ketika kamu semakin tegang, outputnya tuh semakin positif, kamu semakin serius, kamu semakin fokus, lebih aware sama semua pergerakan pemain dan lain-lain, aware defense, aware ya apapun itulah. Nah, apa sih tipsnya itu loh buat kamu bisa ngehandle itu tuh bisa menjadi output yang positif. Kalau Philip kan kadang masih outputnya masih negatif, ngerti nggak? Maksudnya kayak masih jadi outplay, Iya, jadi gameplaynya ngaco, jadi iya. ngaco, defense-nya jadi berantakan gitu iya. kan. Cuman kan kalau kamu nih berbeda nih. Kenapa? Apa tipsnya gitu? Apa ya? Karena Selain jam terbang ya? mungkin aku udah jarang ngerasa deg-degan aja kali ya. Jadi ketika aku deg-degan tuh semangat buat menangnya tuh muncul lagi gitu, Bang. Jadi pas aku ngerasa deg-degan tuh, wah, nih aku kalau sampai gini berarti aku harus menang nih gitu. Makanya aku jadi aware. Jadi lebih gitu. ke motivasi lagi gitu ya, karena ada deg-degan itu yang udah lama nggak kamu rasain Iya, gitu kan. bener. Terus tiba-tiba dirasain lagi. Ya soalnya aneh guys. Beneran aneh. Lihat gameplaynya Faidan di match 1 lawan Kalteng, habis itu ketemu sama Nusantara. Beda sama game pertama
Faidan sama Paudi di grand final, lihat deh. Namun aku sempat tanya kenapa Faidan kayak gitu. Bingung kan orang. Mas Faidan ngomong ke aku pas di game pertama kan. Gameplay aku kalau tegang begini sambil ngetos. Oh iya. Makanya aneh banget. Tiba-tiba jadi bisa cepet, tiba-tiba defense-nya jadi rapi, Iya. keeping bolanya juga jadi nggak kelamaan ya, Faidan ya. bener. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Dari segi gameplay, siapa gameplay musuh yang menurut kalian, ini bukan tim ya, berarti kalau kamu gameplay pemain mobile, kalau Faidan dari gameplay dari pemain konsol, siapa yang patut diwaspadai untuk kalian? Karena kan kalian bakalan berjuang di tiap platform sendiri kan. Konsol menang dapat 3 poin, ini Mobile menang dapat 3 poin nantinya. Siapa kalau dari segi dari Faidan? Aku jelas Bayangkara lah. Paudi ya? Bayangkara. Pokoknya dari yang kemarin ketemu di Cup semua ya Paudi lah yang paling merepotkan aku. Yang paling oke gitu ya menurut kamu ya? Dari serangannya juga kayak bener-bener Udah bisa beda ya? semua. Iya, Iya. bisa semua dia lakuin gitu loh. Ke sini bisa, ke sana bisa, mau diangkat bisa, mau lewat bawah. Dan kalau di depan bisa, gawang gitu. tuh udah chance golnya tuh Wah, udah iya. gede banget kalau Bingung Paudi banget, tuh. iya. Udah Paudi Benar. tuh udah gede banget itu. Philip, Kalau dari aku sih teman dekat aku sendiri. Siapa? Denis. Karena Oh. menurut aku gagal ketemu di final ya kemarin? nggak jadi ketemu di Nah, final. Terus Karena menurut aku pede gameplay emang kalau ketemu di final. pede. Walaupun aku merasa gameplay aku Jelek gitu di situasi itu lebih kalah daripada dia. Tapi kalau kalian tahu aku lawan dia itu gamenya selalu 50-50 guys. Jadi siapa yang lebih sering menang? kalau Dream Team nggak tahu sih. Oh. Kayak bener-bener 50-50 Tapi kalau banget. misalkan kamu bilang tadi gameplay terkuatnya Dennis, kalau nanti ketemu Dennis siap. Siap. Skor berapa kira-kira? Kalau mau untuk tebakan nggak bisa ditebak karena bisa aku yang ngebantai dia yang ngebantai atau skornya bisa sengit, seri gitu. Tapi kalau kamu kan kalau nggak salah ketemu di match week ini kan? Iya di match week ini. Match week Mau kasih berapa untuk Dennis? kasih dia selisih 1 berapa? gol lah. Kasih Aku dia- cetak 5. Kamu cetak 5, berarti selisih 4. Iya 5-1. Kalau nggak kejadian apa? Kalau nggak kejadian apa dong? Apa ya? Kalau nggak kejadian aku post Post di Instagram post di ngakuin Instagram kekalahan. apa ya? Ngaku kekalahan. Oke. Oke. Nah, terus udah kayak gitu jadwal ya ini kan euforia Indonesian Football Cup udah lewat lah ya. Nggak bisa terlalu berlarut-larut Ya. gitu kan. Ya cuman aku mau ngasih pertanyaan juga ke Faidan, gimana rasanya back to back Phil? Untuk di Indonesian Football Cup ini pertama kali kan back to back karena kan Indonesian Football Cup itu cuman di jalanan pas di tahun ganjil Iya, 2021 dan 2023 kan. benar. Untuk yang Liga 1 ya maksudnya ya. Rasanya Biasa aja kan, Biasa karena aku lihat di ekspresi ngangkat aja. pialanya biasa aja, Cil. Iya, biasa aja sih sebenarnya. Maksudnya bukan biasa yang benar-benar biasa ya, maksudnya seneng cuman Nggak bisa terlalu senang. nggak tahu sih, aku juga ngerasa ya maksudnya senang cuman ya udah secukupnya aja lah. Aku senang bisa back to back ya, alhamdulillah bersyukur gitu. Cuman baik lagi ini cuman cup, ada hal yang lebih penting Besar ke lagi di minggu ini liga. Jadi ya tetap objektif utama aku ya tetap liga gitu. Oke, nah untuk Philip, kamu kan udah pernah sering menang kompetisi dunia games WIB, EVL Invitational Series. Kenapa aku ngelihat kemarin kamu juara Indonesian eFootball Cup itu kayak maksudnya lebih kayak ada sesuatu personal yang sampai akhirnya ngebuat kamu tuh sampai nangis. Kenapa Iya. gitu? Karena itu decision match juga ya. Kalau misalkan di decision match itu aku menang yang gak dramatis, mungkin aku gak nangis. Tapi karena di situasi itu aku main yang gak gitu bagus, tapi aku dikasih rezeki lah untuk bisa comeback dan menang. Aku kayak ngerasa terharu aja. Apalagi kan dikasih kepercayaan sama Mas Faidan kan untuk main decision match, dan akhirnya bisa ngebuktiin bisa menangnya dramatis. Ya udah aku lepas aja jadi. Oh jadi Iya. kenapa nangis itu karena itu ya? Iya karena itu. Pelepasan Iya tegang ya, pelepasan gitu ya. tegang ya. Nah, 3 hari lagi nih dari sehari ini ya guys ya, kita nggak tahu nih di postnya kapan. 3 hari lagi nih kan ada kompetisi EVL League, ya kan, EVL League One gitu ya. Dan seperti yang kita tahu bahwa Persik Kediri ini kan nggak pernah lolos ya Cil ya dari Yeah. regular league. Apa targetnya sendiri dari kalian untuk di EVL League One ini? Belum ada ngobrol sih. Kalau dari Mas Faidan gimana? Target ya juara lah, jelas Juara. pasti. Berarti Udah. target utama paling dekat adalah lolos regular league dulu. Yang paling deket ya itu, karena emang yang namanya target kan pasti step by step, lah benar. ya. Kita Yang terdekat dulu nih. Kalau juara kan pasti Oh. semua orang target juara. Iya. Apalagi Faidan tadi bilang punya misi bahwa pengen ngebawa
Persik juara walaupun memang udah memberikan juara tapi ada motivasi lain yang lebih besar kan. Iya, Tapi kan benar. di regular league ini kan Persik juga belum pernah lolos dari 2020 sampai 2022. Iya. Maksud aku apakah di target regular league ini ada target oke kita harus finish di peringkat 1 apa yang penting lolos gitu. Karena kan beda-beda kan. Kalau kayak Faiden kan tahun lalu aja finish di peringkat ke-6 guys. Ya kan? Gimana kalau dari kalian di regular league ini apa targetnya? Bisa dari Mas Faidan. Gimana ya? Target Enggak. tim sama target individual. Kalau aku nggak ada target macam-macam sih sebenarnya aku nggak pernah punya target macam-macam. Yang penting aku bisa lolos aja playoff. Maksudnya yang penting aku ngelakuin yang terbaik. Kalau peringkat 1 ya bagus gitu. Kalau enggak juga bukan sebuah keharusan bagi aku. Karena tetap balik lagi juaranya ditentuin lewat playoff gitu. Jadi peringkat berapa aja itu di regular league nggak ada patokannya, let it nggak ada flow masalah. aja. Iya. Menang, perform bagus di peringkat 1 ya alhamdulillah, di peringkat 3, 4, 5, 6, 7, 8 juga nggak ada masalah. Iya, benar. Yang penting targetnya kalau dari Faiden adalah lolos Lolos dulu. Berarti kalau target individual juga sama jawabannya let it flow, gimana aja. Dari kamu? Kalau Karena ini kan pasti beda nih. Udah 3 tahun di EVL pasti targetnya Beda, kayak gitu. iya. Kamu kan pasti ada pembuktian. Target individual. Kalau target tim dulu ya, target tim ya sama kayak Mas Faidan lah. Yang penting Nggak- lolos. Iya, yang penting lolos gak mandang 1 sampai 8 ya karena ujung-ujungnya kan yang menentukan juara di playoff. Sorry di playoff. Iya, Kalau di playoff. target individual Kalau pasti ada dong. Target individual aku bisa mendominasi sih di liga. Yang mendominasinya kayak gimana? Harus minimal kalah berapa? Dapat poin berapa? Ya mentok-mentok kalah 2 lah. Nggak boleh ada seri tapi harus Minimal menang poin 7. dapat berapa? Minimal poin di atas 20. Minimal poin di atas ya, 20. Di atas 20. Kalau enggak pusat 100. Kalau enggak lagi. Kalau enggak, oke, push up 100 sama Mas Put. Pusat 100 ya. Iya, Kita lihat ya push up guys siapa 100. yang akan push up ya. Oke. Benar ya deal Iya, ya? deal. Oke. Kalau dia nggak ada target ya udah tahu jawabannya. Nah, jadwal tahun ini kan berbeda, Cil. Seperti yang tahun-tahun sebelumnya kita gapnya agak enak gitu ya. Ya. Ini kan kita ketatin banget kan. Seminggu main 3 kali. Hmm. Jumat Sabtu Minggu, Jumat Sabtu Minggu, Jumat Sabtu Minggu. Gimana dengan perubahan jadwal ini? Sama jadwal sebenarnya ya mungkin kebayangnya bakalan agak berat sih. Kebayangnya bakalan agak berat mungkin karena biasanya habis match day itu enaknya itu istirahat sampai siang gitu kan. Tapi karena kita harus ngejalanin match day setelah match day, jadi mungkin istirahatnya agak kepotong dan aku sih ngebayanginnya agak berat tapi ya mau gimana pun juga aku harus siap dan aku harus mempersiapkan itu semua dengan baik sih. Dan kan nggak ada home away juga. Mm-mm, Jadi kita bener. Jumat Sabtu Minggu tapi nggak ada home away gitu. Ya. Oke, nah ini pertanyaan udah selesai sih guys untuk semuanya. Sisanya cuman terakhir. Banyak banget yang masih nanya gimana caranya jadi profesional player gitu ya. Dan kalian berdua ini kan dimulai bener-bener dari bawah banget. Faiden dari umur 13 tahun ikut di rental. Philip juga untuk mobile juga apalagi memang masih baru di Indonesia Baru ya. banget, Kita kan ya. masih Masih baru baru banget banget, gitu ya. kan. Dan ya alhamdulillah perjalanan itu tuh bisa jadi kamu bisa jadi profesional player ya kan. Iya. Nah, pasti banyak yang pengen tahu bukan tips and tricks sih tapi lebih ke apa sih yang harus mereka lakuin gitu loh untuk jadi profesional player. Nah, kalau pertanyaan ini aku kasih ke Faiden udah bosen ya nanyanya jawabannya karena udah sering nih ditanya di setiap podcast pasti. Kalau dari kamu Pil, maksudnya karena kita harus akuin bahwa komunitas mobile itu jauh lebih gede ya Cile sekarang Iya, ya. bener. Jauh lebih gede, bakal jauh lebih potensial daripada konsol Iya. karena dari jumlah komunitasnya lebih besar gitu ya. Iya. Oke Pil, untuk kamu apa tips and trick untuk bisa jadi professional player di mobile karena kan komunitas mobile jauh lebih ramai dan pasti masanya jauh lebih banyak Iya. dan mungkin mereka pengen dengar dari kamu. Kalau untuk eFootball Mobile itu kalian awalnya itu join turnamen online dulu. Oke, Dari karena banyak banget ya turnamen Iya, online ya. turnamen online. Bisa dilihat juga dari turnamen online kayak kualifikasi dari EVL itu ada Ya, Syamil bener. ya. Syamil Syamil, yang bener. lolos untuk mewakili Indonesia loh. Benar. Nah, jadi menurut aku sih dari hobi main, kalian ikut turnamen online yang Jajal turnamen online. Iya, dari turnamen kecil online yang kecil-kecil. Terus beraniin diri untuk melawan profesional player yang udah ada namanya gitu. Karena Kalian jangan takut. karena nanti dari situ biasanya langsung diajak ke tim Iya, benar. komunitas gitu Dan kan. kalian juga bisa dapat ilmu dari mereka. Iya. Terus habis itu udah Ya, udah gitu aja sih sebenarnya. sama palingan content creator sekarang juga agak Oh iya, membantu benar, untuk content memperkenalkan iya, content creator. gameplay juga kan ya. Iya, gameplay dan aku juga membesarkan nama industri football mobile sih. Oke. Ya, gitu. Kalau dari Faida ada yang mau ditambahin nggak? Gimana cara jadi pro player?
Apa ya? Sama aja sih sebenarnya, semuanya juga awalnya ya mungkin dari turnamen-turnamen kecil atau apapun lah yang bisa bikin kalian ke notice sama pro playernya atau sama tim komunitasnya gitu. Atau mungkin yang paling baru sekarang ada jalurnya itu SC lewat kota atau kabupaten kan kayak Benar, Prapon benar. kemarin kalian mungkin bisa Gabung ke SI daerah. SI gabung itu ke adalah SI PBSI daerah. guys, tapi disebutnya itu SI daerah gitu. Jadi ada apa namanya, di setiap daerah tuh punya pengurusan gitu ya. Ya bener, nanti mungkin ada kualifikasi untuk mewakili daerah kalian masing-masing kan. Kayak kemarin contohnya Prapon tuh atau Porwil yang baru selesai. Mungkin kalian bisa dari sana kalian bisa apa ya, bisa memulai langkah kalian lah menuju pro player. Berarti kalau aku simpulkan sebenarnya lebih proaktif ya semuanya kan, kalau aku lihat lebih proaktif ikut Bener. turnamen online, Iya, lebih bener. proaktif untuk cari tahu komunitas di daerahnya, lebih proaktif untuk menyampaikan. Ya kita harus sadar diri bahwa kalau sebelum jadi professional player kita nggak bakal dipandang. Jadi Iya, bener. kita bakalan setuju itu ya. Harus lebih proaktif untuk nyari informasi, ngedekatkan diri ke komunitas ataupun ke kepengurusan untuk bisa membuktikan diri gitu ya. Iya. Apalagi jalur sekarang lebih gampang ya, Cil. Iya. Menurut kamu gimana kan? Kalau Bener. kamu kan dulu harus rental ke Jakarta, dari Bandung ke Jakarta cuma Iya, buat hadiah bener. misalkan 400.000, 500.000 zaman dulu mah ya kan? Aku tuh turnamen-turnamen rental dari 2014 sampai 2018. Pokoknya 2019 tuh mulai ada Yang stage skala nasional gede, terus ada PES League, ada apa. Berarti 4 tahunan ya. Kalau sekarang tuh kayaknya setahun juga Singkat. jadi deh. Bahkan sebelum Maksudnya, setahun. mm-mm. Ya kan? Yang penting kita jago aja udah, itu udah gampang Guys, banget buat masuk kalian yang e-sport. mau jadi pro player sekarang tuh udah gampang banget karena perkembangan digital ya, Cil. Iya, Kayak sekarang benar. juga misalkan contohnya di EVL kita ada sistem membership, ada leaderboard, Iya. terus ada juga turnamen gratis tiap minggu. Itu kemarin Syamel juga apa namanya Kualifikasi dari kualifikasi di EVL. terbuka. Jadi jauh lebih gampang ya. Mungkin itu sih kalau pertanyaan-pertanyaan untuk jadi professional player. Nah, ini sebelum aku closing, ada nggak pesan kesan, bukan pesan dan kesan, tapi pesan yang mau kalian sampaikan ke manajemen, ke fans-fans kalian yang mungkin udah ngedukung selama kemarin di EFC, dan apa yang mau disampaikan ke depannya? Dari Mas Faidan. Dari aku, pokoknya aku mau nggak bosan-bosan ngucapin makasih buat semuanya yang dukung kita terus di Persik, buat manajemen, buat supporter, buat keluarga kita. Aku tahu lah kita kemarin tuh menang nggak lepas dari doa-doa kalian, karena kadang skill aja nggak butuh, keberuntungan juga kita dapetin Iya, benar. kemarin kan di grand final itu tuh pastinya nggak lepas dari doa-doa kalian dan dukungan kalian itu. Pokoknya makasih banyak, jangan pernah berhenti dukung kita. Dari Philip. Ya sama sih kurang lebih, makasih juga udah doa-doanya buat aku sama Mas Faidan. Doa kalian itu penting banget, dan support-support kalian itu pasti bakal kita tunjukin dengan achievement kita. Achievement ya. Iya. Berarti kemarin gimana dukungan dari fans Persik Kediri, Jayati semua pada keren? Iya Keren. lah, positif Keren semua, banget. positif Positif. semua. Antusias semua ya? Ya, antusias semua. Oke lah kalau kayak gitu ya, semoga dukungan-dukungan dari kalian, dari para supporter Jayati itu bisa memberikan hasil yang positif buat Philip dan Faidan di EVL League One. Iya, Semoga bisa amin. menyumbangkan piala lagi dan bisa mempertahankan tren positif ini. Amin. Nah, itu guys Pot Games Trilogy of EVL League hari ini. Terima kasih Faidan Ya, dan Philip makasih. sudah menyempatkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol sama teman-teman semua di sini. Ingat guys, Pot Games ini bakalan sering kita adain tiap minggunya. Kita bakalan ngundang pemain untuk pre-match interview, post-match interview, dan juga ngobrol-ngobrol kayak tadi. Pokoknya stay tune aja semua di sosial media EVL. Dan jangan lupa kita juga setiap kompetisi bakal live streaming di Glance. Jadi itu aja, gua Putra Sutopo pamit undur diri dan see you di next content.